Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang isinya adalah anjuran bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobat, oleh karena itu solawat ini merupakan ibadah, Namun, apakah kita boleh karena solawat kepada Nabi merupakan ibadah, tentu saja yang namanya ibadah harus mencontoh Nabi sesuai yang diajarkan Nabi. Begitu juga dengan sholawat. Nabi sudah mengajarkan. Bagaimana berselawat kepada beliau, sobat-sobat. Nah, bagaimana selawat ketika dalam acara maulid? Yang mereka melakukan mahalul qiyam, berselawat dalam keadaan berdiri, meyakini roh Nabi hadir dan mereka berdiri sebagai penghormatan kepada Nabi. Sobat-sobat, sholawat seperti itu sesuai dengan sunnah, sobat-sobat. Ini sering dinamakan dengan mahalul qiyam. Sobat-sobat, ternyata jika kita telusuri mengenai sholawat ini, yang dalil utamanya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi. Dan ternyata juga solawat yang sunnah itu adalah solawat yang seperti di bacaan at-tahiyat ketika kita sholat. Kemudian yang sunnah juga adalah ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, 3 macam sholawat inilah yang disunahkan, yang dicontohkan oleh
Rasulullah. Artinya selain yang tiga itu ya tidak ada diajarkan ataupun dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan sholawat ini termasuk ibadah bernilai pahala. Setiap yang ibadah yang punya nilai pahala, maka dia baru bisa ya bernilai pahala ketika sesuai dengan sunnah, ketika sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Nah, kapan kita dianjurkan bersolawat? Yang pertama setelah azan, ya, kita doa dalam azan itu ada solawat. Kemudian saat berdoa, ketika memulai berdoa, kita juga ya harus bersolawat. Dan hari Jumat kita dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Kemudian setiap kali mendengar nama Nabi, solawat yang disunahkan, ya, seperti solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sholat, ketika tasahud, ya, ketika tasahud akhir. Kalau dalam sholat wajib. Nah, jadi sholawat yang sesuai dengan sunnah adalah bacaannya yang ada di Al-Quran. Tidak meyakini Nabi hadir, tidak boleh mengandung lafaz kemiripan doa langsung kepada Nabi. Sobat-sobat. Nah, dari ya penjelasan ya sholawat sesuai dengan sunnah dan kapan ketika kita bersolawat, ternyata ya mahalul qiyam bersolawat sambil berdiri karena meyakini Nabi hadir tidak masuk di situ. Ya, artinya kalau dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka ya sholawat seperti itu ya adalah sholawat yang bid'ah, sobat-sobat. Nah, ya termasuk sholawat yang macam-macam, ya ada sholawat nariyah dan segala macam. Itu juga menyelisihi sunnah Nabi, tidak diajarkan, tidak dicontohkan. Nah, jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya anjuran bersolawat itu kita laksanakan tidak keluar dari contoh dan sunnah Nabi. Dan bacaan sholawatnya yang ada di Al-Quran. Dan tidak ada ya kita bersolawat sambil berdiri karena meyakini Nabi hadir seperti di acara maulid. Ya, bahkan ada seorang ulama yang berakting saat mahalul qiyam, matanya melotot seolah-olah melihat Nabi, sobat-sobat. Nah, bahkan untuk agar ya orang yang dibumbui cerita, ada katanya nama
namanya cerita, ya, asal usulnya tidak jelas. Ada seseorang katanya pada saat perayaan Maulid, pada saat Mahalul Qiyam, dia tidak berdiri, dan akhirnya orang tersebut lumpuh. Ya, ini kan bumbu untuk menguatkan, ya, apa yang mereka lakukan itu, ya, harus dilakukan. Padahal, ya, yang mereka lakukan menyelisih sunnah, tidak dicontohkan Nabi. Jatuhnya kepada bid'ah dan khurafat. Sobat-sobat. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.